Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kelompok kami akan mempresentasikan tugas pengenalan pola menggunakan metode clustering organizing map. Baiklah, di sini ada contoh soal yang akan kami pecahkan. Kita akan melakukan clustering pada 5 buah data yang menggunakan dimensinya ada 2, X dan Y. Dan ini adalah data aslinya. Kita akan melakukan parameter pada setiap data aslinya. Kita akan menjumlahkan cluster 3, menjadikan cluster 3, jumlah iterasi pelatihan maksimalnya 3, laju pembelajarannya 0,5 akan menjadi 0,6 setiap fungsi pembelajaran. Di sini kita membuat bobot clusternya ada menggunakan matriks bobot berukuran 2x3. Dan ini adalah bobotnya. Bobotnya adalah 122142. Baiklah, pada iterasi pertama kita akan memasukkan data pertama. Data pertamanya 2 dan 3 mengikuti data asli tadi. Rumus pertamanya adalah menggunakan nilai bobot dikurangi nilai data utama dikuadratkan ditambah data bobot dikurangi dengan data Y dikuadratkan. Kita masukkan datanya dan maka hasilnya seperti ini. Untuk data 2 dan 3 caranya sama. Nilai bobot dikurangi nilai data aslinya. Maka kita selanjutnya adalah mencari jarak terkecil atau terdekat pada neuron. Nilai terkecilnya adalah pada neuron 1. Nilai terkecilnya. Maka kita akan membuat bobot baru. Rumus bobot baru adalah bobot baru sama dengan bobot lama ditambah neuron terkecil tadi. Masukkan bobot lamanya. Baiklah, kita akan membuat bobot baru. Rumus bobot baru adalah bobot baru sama dengan bobot lama ditambah neuron itu nilai X sama bobot lama. Masukkan datanya seperti ini. Hasilnya adalah ini. Dan kita akan memasukkan ke data baru. Kita akan gantikan data bobot pertamanya. Baiklah, untuk data kedua nilainya adalah ini. Kita masukkan ke data 1, data 2 dan data 3. Dan kita akan mencari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 1. Nah, kita akan membuat bobot baru. Kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah ini. Di sini kita masukkan ke sini. Selanjutnya iterasi data ketiga. Caranya sama. Ini datanya. Masukkan ke data 1, data 2, data 3. Kita cari data neuron terkecil. Nilai terkecilnya adalah 1,2. Maka kita akan membuat bobot baru. Kita masukkan datanya. Hasilnya ini kita masukkan ke sini lagi. Iterasi keempat sama, caranya sama. Kita mencari nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 0,2. Maka kita membuat data baru, bobot baru. Kita masukkan dan hasilnya ini masukkan ke data pertama. Kelima, datanya 1 dan 1. Kita masukkan data 1, data 2, data 3. Dari nilai terkecilnya adalah 1 pada neuron kedua. Kita masukkan ke bobot baru, datanya, hasilnya kita masukkan ke data baru. Kita akan lihat hasilnya.
Hasil iterasi 1 terdapat sini bobot terbarunya adalah 0,5, 4,75, 1,5, 1, 3,5, 2,25. Laju pembelajaran kita akan membuat laju pembelajaran yang baru. Rumusnya adalah 0,6 dari soal, dan bobot laju pembelajaran yang lama kita kalikan, hasilnya dapat 0,3. Dan indeks klasternya adalah ini, dari setiap neuron-neuron terkecil 1, 3, 3, 1, 2. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara saya Robintor. Robintor, silakan, dipersilakan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua. Nah, di sini kita akan menghitung jarak ke setiap neuron. Nah, untuk data pertama, datanya ada 2,3. Nah, di sini kita memasukkan data pertama, kedua, dan ketiganya dulu. Di sini kita mencari data terkecilnya. Nah, setelah data terkecilnya sudah dapat, sekarang kita akan memasukkan bobot yang baru dulu. Nah, di sini di bobot baru kita masukkan dulu yang bobot lamanya. Sekarang kita akan mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya di sini. Sekarang hasilnya itu kita masukkan ke sini. Sekarang kita akan masuk data kedua. Di sini kita akan menghitung juga jarak menghitung jarak ke setiap neuro ya. Di sini ada datanya 4,1. Di sini kita akan memasukkan dulu datanya, ada data 1, 2, dan 3. Di sini kita mencari data terkecilnya. Nah, setelah data terkecilnya dapat, dan di sini data terkecilnya 3,8 ya. Nah, kita sekarang menentukan bobot barunya dulu ya. Nah, di sini kita memasukkan penjumlahan dulu. Di sini terdapat hasilnya. Nah, setelah hasilnya terdapat, di sini kita masukkan dulu bobot lamanya ya. Kita masukkan ke sini dan masukkan ke sini hasilnya. Sekarang kita akan menghitung data ketiga ya. Ini data ketiga ada 3,2. Kita akan menghitung jarak ke setiap neuron juga. Sini kita masukkan dulu data 1, 2, dan 3 juga ya. Di sini kita juga mencari data terkecil. Nah, data terkecil di sini yaitu ada 0,33. Nah, sama dengan yang tadi, kita juga akan mencari bobot baru dulu ya. Nah, untuk mencarinya, langkah-langkahnya kayak gini. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya ini ya teman-teman. Kita masukkan lagi bobot yang lama tadi ke sini. Nah, setelah bobot lama, kita masukkan juga bobot yang baru di sini. Nah, sekarang untuk data keempat. Data keempat ada 1,4. Kita akan menghitung jarak juga ke setiap neuron ya. Di sini kita masukkan datanya dulu dari data 1, 2, dan 3. Di sini juga kita mencari nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecilnya di sini yaitu 0,625. Nah, setelah mendapat hasil dari yang terkecil, kita akan mencari bobot baru ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan dulu datanya, kita hitung. Setelah nilainya dapat, nah di sini nilainya sudah terdapat ya teman-teman. Kita masukkan bobot lama dulu di sini dan kita masukkan bobot baru di sini. Untuk data kelima ada 1,1. Kita akan menghitung jarak ke setiap neuron ya. Sama juga kita akan kita memasukkan data pertama dulu, kedua, dan ketiga. Nah, di sini juga kita mencari data terkecil ya teman-teman, atau jarak terkecil. Setelah mendapat jarak terkecil yaitu 0,25. Nah, sekarang kita akan mencari bobot barunya. Nah, kita akan mencari bobot baru dulu. Datanya di sini. Setelah mencari bobot baru dan hasilnya kita dapat di sini ya teman-teman. Nah, setelah hasilnya terdapat, kita masukkan bobot barunya, bobot lamanya di sini dan di depan ya, dan bobot barunya di sini.
Lanjut. Sekarang kita akan melihat hasil iterasi kedua ya. Di sini bobot baru telah selesai dari iterasi pertama dan bobotnya ada 0,675, 4,495, 1,351, 3,23 dan 2,02. Nah, laju pembelajaran yang baru menjadi yaitu neuron yang tadi ini dari soal ya teman-teman, 0,6 dan kita memasukkan data 0,3-nya dan hasilnya 0,18. Jadi indeks klasternya yang diikuti dari data yaitu 33312. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh saudara saya Iksan Wanugra. Yang berikutnya yaitu iterasi ketiga. Untuk datanya sendiri ada 2 dan 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hitung jarak ke setiap neuronnya. Setelah kita hitung jarak ke setiap neuronnya, langkah berikutnya adalah mencari bobot baru dengan memasukkan hasil dari neuron yang telah kita cari tadi. Didapatlah hasilnya seperti ini. Didapat hasil seperti ini. Langkah berikutnya adalah karena yang terkecil di sini adalah neuron yang ketiga, kita masukkan dia di posisi 3 nilainya. 3,187 dan 1,986 dimasukkan ke bobot yang ketiga. Dan berikutnya untuk data 2 iterasi ketiga ada 4 dan 1. Caranya sama seperti sebelumnya, itu jarak ke setiap neuron untuk mencari neuron mana yang paling terkecil. Langkah berikutnya adalah mencari bobot baru dari hasil neuron tadi. Didapatlah hasilnya 3,187 dan 1,986. Karena yang terkecil ini neuron 3, jadi data dimasukkan ke neuron 3. Yang berikutnya itu untuk data 3 sama seperti sebelumnya, kita cari neuronnya terlebih dahulu dari data 3 dan 2 untuk mencari neuron terkecil. Langkah berikutnya masukkan ke bobot baru, didapat hasilnya 3,153 1,988. Karena yang terkecilnya neuron 3, jadi bobot yang ketiga diganti dengan bobot yang baru. Dan berikutnya itu untuk data keempat, datanya 1,4. Cara sama seperti sebelumnya, cari neuron terkecil terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya cari bobot baru dari neuron tadi. Jika setelah didapat hasil dari bobotnya, karena sini yang terkecil neuron 1, jadi di sini hasilnya ini diletakkan ke bobot baru neuron 1. Yang berikutnya itu untuk iterasi ketiga data kelima, datanya ada 1,1. Langkah pertama itu terlebih dahulu neuron terkecilnya. Setelah itu cari bobot baru. Hasil dari bobot baru ini akan kita letakkan di neuron yang kedua, karena yang terkecilnya adalah neuron kedua. Kita letak di sini hasilnya. Berikutnya itu hasil iterasi ketiga. Setelah bobot baru selesai, setelah bobot baru didapatkan seperti ini, 0,7335, 4,4059 dan 1,287 dan 1 dan 3,15 1,98. Didapatlah indeks klaster yang diikuti data yaitu 33312. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Elik. Pada Elik dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Iksan Wanugra tadi ya teman-teman. Di sini literasi satunya, indeks klasternya, datanya 13312, bobot baru setelah literasi 0,75, 1,5, 3,5, 4,75, 1, 2,25. Literasi keduanya, indeks klaster yang diikuti data 33312. Bobot baru setelah literasi 2 0,675, 1,35, 3,23, 4,495, 1, 2,02. Literasi ketiganya, indeks klaster yang diikuti 33312. Bobot baru setelah literasi 3 0,7335, 1,287, 3,153, 4,4059, 1, 1,9
988. Oke. Baiklah, sekian dari kami. Hanya itu yang bisa dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.